Perkenalkan, nama saya Komang Dewi Pratnyaswari, nomor absen 20 dari kelas 12 IPS 1. Di sini, saya akan menjelaskan tentang inflasi yang terjadi di Lebanon. Menurut data trending ekonomik, negara dengan tingkat inflasi tertinggi di dunia pada tahun 2022 adalah Lebanon, dengan tingkat inflasi 211,43%. Ini merupakan angka tertinggi setelah Desember pada tahun 2008. Kini, mata uang Lebanon kehilangan hampir 90%, dan sebagian warga Lebanon mengalami kemiskinan. Nilai tukar pound Lebanon yang merosot sejak tahun 2019. Duta Besar Indonesia untuk Lebanon, yaitu Hajrianto Yetohari, mengatakan Lebanon saat ini mengalami krisis ekonomi sangat parah, yang dianggap krisis ekonomi terparah sejak masa Perang Saudara. Masa Perang Saudara Lebanon terjadi pada tahun 1975 hingga 1990. Bank Dunia mengklasifikasikan krisis ekonomi yang terjadi di Lebanon merupakan krisis ekonomi yang terparah di dunia sejak pertengahan abad ke-19. Krisis ekonomi yang terjadi di Lebanon menyebabkan tingginya angka inflasi, bahkan sudah terjadi sebelum pandemi COVID-19. Sebelum pandemi COVID-19 melanda, utang Republik Lebanon terhadap PDB adalah tertinggi ketiga di dunia. Karena gagal membayar utang publik dan krisis likuiditas perbankan, mengakibatkan banyak pebisnis gulung tikar. Krisis likuiditas perbankan yang terjadi karena cadangan mata uang asingnya tidak mencukupi. Bank sentral negara itu meminjam dari bank-bank komersial dengan tingkat bunga di atas pasar guna membayar utang-utang sekaligus mempertahankan nilai mata uang Lebanon dengan dolar Amerika Serikat. Sedemikian parahnya krisis di Lebanon, pemerintah dinyatakan gagal dalam memenuhi layanan dasar masyarakatnya. Sehari-hari mereka harus berhadapan dengan pemadaman listrik, kurangnya air bersih, terbatasnya layanan kesehatan, dan koneksi internet yang sangat buruk, bahkan terburuk di dunia. Angka inflasi di sektor makanan bahkan mencapai 400%. Bukan hanya itu, pembangkit listrik utama di Lebanon mati total karena kekurangan bahan bakar. Pembangkit listrik Zahrani dan Deir Amar offline karena tidak mendapatkan akses bahan bakar. Kapal-kapal yang memuat minyak dan gas menolak untuk menurunkan bahan bakar sebelum ditransfer ke rekening miliknya dengan dolar, bukan mata uang Lebanon. Pasca krisis, pemilu parlemen digelar di Lebanon. Menurut survei yang dilakukan Program Pangan Dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, pada akhir tahun 2020, daya beli penduduk Lebanon melemah, sehingga menyebabkan lebih dari 40% rumah tangga memiliki tantangan dalam mendapatkan makanan dan kebutuhan dasar lainnya. Sementara itu, tingkat pengangguran nasional melonjak dari 28% mencapai 40%. Kondisi sosial ekonomi yang sangat mengerikan, kata Bank Dunia. Risiko kegagalan nasional sistematik dengan konsekuensi regional dan potensi global. Inflasi di Lebanon naik signifikan diakibatkan tak terkendalinya krisis keuangan dan ekonomi Lebanon, didorong oleh aksi partai politik dan pejabat politik yang minim untuk memitigasi dampaknya. Pandemi COVID-19 membuat krisis di Lebanon menjadi semakin parah. Karantina di wilayah diberlakukan pada tahun 2022, tepatnya pada bulan Maret, untuk menahan penyebaran COVID-19. Banyak bisnis yang terpaksa memberhentikan karyawannya atau mengenakan cuti tanpa memberikan pesangon maupun gaji. Krisis pangan, kesenjangan nilai tukar mata uang Lebanon pada pasar resmi dan pasar gelap akhirnya melebar dan menyebabkan krisis ekonomi semakin buruk dan memicu kerusuhan yang terjadi karena dampak kurang puasnya masyarakat dengan kondisi ekonomi di Lebanon. Kini, krisis ekonomi mulai beralih menjadi krisis pangan yang terjadi di Lebanon hingga saat ini pada tahun 2022. Karena salah satu penyebab inflasi ini bisa terjadi adalah aksi pejabat politik yang minim untuk memitigasi dampaknya. Menurut saya, seharusnya pemerintah di sana
harus berupaya dengan tegas untuk mengurangi risiko semakin parahnya invasi yang terjadi di Lebanon. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah Lebanon mengalami invasi yang sangat parah, bahkan lebih parah dari Zimbabwe dan Venezuela, dan merupakan invasi terparah yang terjadi di pertengahan abad 19. Demikian yang bisa saya paparkan tentang invasi yang terjadi di Lebanon. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Semoga materi ini bisa membantu dan bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.